Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan di hari ini. Saya ingin berbagi, menguatkan setiap kita pada pagi hari ini. Setelah kemarin kita belajar dari kehidupan Raja Daud, saudara, yang ketika dia mengalahkan lebih banyak musuh daripada Saul, akhirnya Saul menjadi iri hati, cemburu kepada Daud. Saudara, kemarin kita belajar untuk kita bisa menjaga kehidupan kita, supaya kita tidak jatuh ke dalam iri hati terhadap orang lain. Saudara, kita harus mengerti bahwa Tuhan memberkati setiap kita dengan porsinya masing-masing. Setiap kita diberikan kemampuan yang berbeda dengan orang lain. Tapi yang pasti adalah Tuhan itu adil dalam setiap kehidupan kita. Jangan pernah iri merasa kita lebih kurang dari orang lain. Dan jangan pernah merasa kita lebih baik dari orang lain. Karena ada banyak hal dalam hidup kita yang orang lain nggak punya. Tapi ada banyak hal juga dalam hidup kita yang kita perlu untuk belajar dari orang lain. Yang paling baik buat kita adalah mari kita hidup saling melengkapi sebagai satu tubuh Kristus. Amin, saudara. Hari ini kita akan melihat bersama-sama dari kitab Mazmur pasal yang ke-57. Kita kembali lagi kepada apa yang hari Minggu kemarin kita pelajari bersama-sama. Raja Daud ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, dia lari ke dalam satu goa yang namanya Adulam. Nah, saudara, ada satu poin yang kemarin saya bagikan buat saudara yang berkata seperti ini, bahwa tekanan dalam kehidupan itu tidak dapat kita hindari, tapi hidup dalam tekanan itu adalah pilihan. Saudara bisa renungkan kalimat itu. Tekanan dalam kehidupan ini tidak bisa kita hindari, tetapi hidup dalam tekanan itu adalah pilihan, saudara. Kita tidak mungkin bisa hidup tanpa yang namanya persoalan. Persoalan pasti akan datang, kesulitan pasti akan datang menghampiri kita. Kalau saudara melihat Mazmur pasal yang ke-57, mulai dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-5, di sana ditulis seperti ini. Raja Daud menulis Mazmur seperti ini. Aku berseru kepadamu ya Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Daud berkata, aku berseru kepadamu ya Allah yang maha tinggi, Allah yang menyelesaikannya bagiku. Apakah persoalannya sudah selesai? Belum. Tapi Daud tidak memilih untuk hidup di bawah tekanan. Daud memilih untuk hidup di bawah anugerah Allah. Setiap kita orang percaya, kita punya kuasa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita punya kuasa untuk menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Seperti yang kemarin, saudara, waktu Daud berhadapan dengan Goliat. Daud memiliki satu mental yang luar biasa. Dia berkata, siapakah orang yang tidak berdosa ini? Siapakah orang yang berdosa ini yang berani menantang barisan dari umat Allah, orang-orang pilihannya Allah? Nah, saudara, mental seperti ini harus kita miliki dalam kehidupan kita sebagai anak-anak kerajaan. Kita harus memiliki mental sebagai seorang anak-anak raja di tengah-tengah dunia ini, sehingga kita tidak hidup di bawah tekanan, tapi kita hidup di bawah anugerah Allah. Saudara tahu bahwa anugerah Allah yang melampaui segala akal manusia itu tercurah bagi saya dan saudara. Saudara tahu bahwa kasihnya yang lebih besar dari segala persoalan kita itu tetap ada bagi saya dan saudara. Bahkan di tengah-tengah keadaan yang paling sulit sekalipun, Tuhan ada bersama dengan kita. Anugerahnya ada dan sanggup menguatkan setiap kita. Saudara, ada satu yang unik di dalam kekristenan. Kalau di luar sana, ya mungkin ada yang mengajarkan kita sebagai manusia harus tampak baik, harus tampak sempurna, harus mengejar segala sesuatu, mengejar performance supaya kita bisa terlihat baik di depan orang. Tapi Yesus datang dan berkata begini, kalau kamu berkata kamu hebat, kalau kamu berkata kamu adalah orang yang pandai, orang yang benar, maka kamu tidak akan diselamatkan. Kamu akan kehilangan kebenaran itu. Tapi kalau kamu mengaku dan berkata, ya Tuhan, aku ini bodoh Tuhan, aku ini lemah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Saudara, di dalam Tuhan kita tidak diajarkan untuk kita hidup dengan seperti orang yang mengejar performance di depan orang lain. Kita diajar untuk kita hidup terbuka di hadapan Tuhan. Kalau kita lemah, kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Tuhan, memang aku lemah. Tuhan, memang aku punya banyak kesalahan dalam kehidupanku. Tapi aku sadar, aku percaya bahwa anugerah-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan, itulah yang memampukan aku. Itulah yang menolong aku. Itulah yang membuat aku bangkit berdiri dan berkata kepada setiap musuh yang ada di depanku, Tuhan bersama dengan aku. Seperti yang Daud lakukan.
Dia tidak mau hidup di bawah tekanan. Saudara, kalau Daud merenungkan keadaannya, mungkin Daud tidak akan terlepas dari persoalannya. Daud akan hidup di bawah tekanan yang luar biasa. Karena yang menyerang dia adalah seorang raja. Tapi Daud memiliki mental yang luar biasa. Sehingga dia berkata, aku bersyukur kepadamu, Allah yang menyelesaikannya bagiku. Hari ini saudara, di tengah segala situasimu hari ini, apapun yang saudara hadapi, mari berseru kepada Tuhan yang akan menyelesaikan bagi saya dan saudara. Rencananya sempurna dalam kehidupan kita, anugerahnya besar buat saya dan saudara. Dan ingat ini, anugerah Allah dalam hidup kita jauh lebih besar dari setiap pergumulan yang kita hadapi. Saudara, Tuhan memberikan kemampuan bagi kita untuk bertahan. Tuhan memberikan bagi kita kemampuan untuk kita menang dalam segala sesuatu. Mari kita berdoa. Terima kasih buat hari ini, kami bersyukur buat firman-Mu yang menguatkan dan menyegarkan setiap kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami fokus kepada kebaikan-Mu, supaya kami fokus kepada kasih setia-Mu yang lebih besar dari segala sesuatu yang ada dalam hidup kami. Karena kalau kami fokus kepada persoalan, kami akan hidup di bawah tekanan Tuhan. Karena selama kami ada dalam dunia ini, kami tahu kami tidak akan pernah lepas dari persoalan. Tapi di tengah-tengah persoalan itu, kalau kami menyadari ada Tuhan bersama dengan kami, maka kami tidak hidup di bawah tekanan, tapi kami hidup di bawah anugerah Allah yang sempurna. Terima kasih Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.